coba menyenangkanmu, agar kau selalu jawab doaku. Kupikir dengan kebaikanku ku kan peroleh perkenananmu. Sering ku coba menyenangkanmu, agar kau selalu jawab doaku. Kupikir dengan kebaikanku ku kan peroleh perkenananmu. Kau yang menerimaku tanpa syarat, hanya oleh kemurahan-Mu. Ku terima mujizat-Mu tanpa syarat, hanya oleh anugerah-Mu. Kau yang menerimaku tanpa syarat, hanya oleh kemurahan-Mu. Ku terima mujizat-Mu tanpa syarat, hanya oleh anugerah-Mu. Kau yang menerimaku tanpa syarat, hanya oleh kemurahan-Mu. Oh, oh, ku terima mujizat-Mu tanpa syarat, hanya oleh anugerah-Mu. Hanya oleh anugerah-Mu. Hanya oleh anugerah-Mu. Ingin ku selalu menyenangkan-Mu, memuji dengan segenap hatiku. Ku ada karena anugerah-Mu, bukan karena kuat gagahku. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus.
haleluya, saya mau cinta Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus.
Shalom saudara-saudara. Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan yang selalu menyertai setiap kehidupan kita. Yesus, biar kita katakan tak pernah akan kusesali mengiring Yesus panjang hidupku. Biar kita tidak pernah menyesal untuk mengiring Yesus. Tak akan pernah kusesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani. Saya undang saudara-saudara untuk berdiri. Mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu tak tetap, ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap, ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap, ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap, ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mengiringmu seumur hidupku, walau di tengah pandemi yang tak kami tahu kapan akan berhenti. Tetapi turunlah damai sejahtera Allah, turunlah penyertaan kuasa Allah, turun dan terbagilah kemurahannya, sehingga kami dapat menghampiri hadirat-Mu pagi hari ini, sehingga kami dapat menyediakan mazmur dan puji
sejahteralah kami sekalian. Ada yang datang dengan rasa takut, marilah datang kepadaku, hai kamu ketakutan, letih, cemas. Aku akan memberikan damai sejahtera. Dalam damai sejahtera, mari kita hampiri hadiratnya. Dalam damai sejahtera, nanti kita pulang membawa berkatnya. Haleluya. Amin. Jemaat tetap berdiri dalam penyembahan kita. Mari saudara-saudara yang mau mengiring dan mengasihi Yesus, katakan bersama-sama, amin. Beri kemuliaan pada Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita akan bersukaria karena ini hari yang bahagia. Kita masih diberi kesempatan untuk memuji, beribadah pada Tuhan.
Haleluya, beri kemuliaan pada Tuhan. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Amin saudara-saudara. Mari kita akan persiapkan hati kita untuk menerima firman-Nya yang dapat menguatkan hati dan jiwa kita. Haleluya Yesus. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku Kau yang ku nantikan. sembah. Yesusku, Rajaku. Inilah kami yang menantikan pertolongan-Mu yang melepaskan kami dari pandemi yang makin meningkatkan keganasannya. Pertolongan-Mu yang kunantikan, pertolongan-Mu jaminannya.
seberapa kami yang datang. Dengar suara, marilah datang kepadaku. Kamu yang ketakutan, kamu yang cemas. Aku akan memberi damai sejahtera, kelepasan. Bahkan lewat firman yang akan kami dengar. Oh Tuhan, masih terbaring beberapa saudara kami karena serangan COVID. Lawat mereka, hampiri mereka. Hadirat-Mu menyembuhkan, jamahan tangan-Mu menyembuhkan. Terpujilah Tuhan. Jiwa kami masih tertolong. Jiwa kami bersorak, melompat-lompat. Tetap yakin akan pertolongan-Mu. Terpujilah Tuhan, masih kami bisa beribadah, walaupun hanya satu kali, tapi hikmat khusyuk dan rasakan hadirat-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa. Semua dengan semangat, saudara-saudara, berseru bersama. Amin. Berikan tepuk tangan sukacita kita. Ya, sebagaimana yang telah dihimbaukan, ya, ibadah kita hanya satu kali saja, ibadah minggu kita, dan saudara-saudara dihimbau yang datang pagi silakan, yang takut jaga-jaga, terutama karena usia, lewat online juga tidak apa-apa. Yang hadir dihimbau menggunakan masker rangkap, ya. Satu yang biasa, yang medis, didobeli dengan yang kain. Kecuali yang N95, ya, seperti yang saya pakai ini. Ya, jangan gentar hati, saudara-saudara. Kita tetap memandang seperti lagu tadi, pertolonganku. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak berkhotbah seperti biasa, ya, runtut poin-poinnya, teologis, ya. Hanya seperti bertutur, ya, terkait dengan pandemi kita ini, ya. Dalam minggu ini, wah, lonjakannya dan dampaknya beberapa anak-anak remaja kita kena, tapi sudah dalam proses penyembuhan. Ya. Berita-berita tentang teman-teman, orang-orang yang tidak kita sangka dipanggil Tuhan juga ada dalam minggu ini. Ya. Saya terkejut ketika Pak Lukas memberi berita keluarga Ibu Yayu di Boyolali, ya, 3 orang, saudara. Pak Thomas, kepala keluarga, meninggal duluan dengan anaknya, anak pertama, ya. Beberapa hari kemudian kakaknya Bu Yayu. Wah, adalah, ya. Tapi ya, tetap jangan salah fokus, ya. Fokus kita tetap kepada Tuhan, bukan kepada pandemi. Mudah-mudahan suara saya dapat diterima jelas, maka saya himbau kadangkala yang tua-tua agak ke depan duduknya. Terkait dengan itu, kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal 6, saudara-saudara. Mazmur pasal 6, mulai
ayat kita yang kedua, ya. Mulai ayat kita yang kedua sampai ayat kita yang keempat, ya. Supaya semangat saudara-saudara, ya. Kita baca saja bersama-sama dengan suara kita yang nyaring. Mazmur pasal 6 mulai ayat kita yang kedua, ya. Kita baca bersama-sama, keluarkan suaramu, ya. 1, 2, 3. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Kasihanilah aku, Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku, Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar dan jiwaku pun sangat terkejut. Tetapi Engkau, Tuhan, berapa lama lagi? Ayat 5 saya tambah. Kembalilah pula, Tuhan, luputkanlah jiwaku, selamatkanlah aku oleh karena kasih setiamu. Ya, santai saja saudara-saudara, jangan tegang. Ini doa pemazmur dalam pergumulan. Saya jadikan doa ini jadi doa kita bersama, saudara-saudara. Yang pertama, doa untuk menahan murka Tuhan. Di ayat 2, ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Nah, ini saya singgung di awal-awal pandemi, banyak sekali kegiatan berdoa, doa bersama, doa persekutuan walaupun mungkin lewat Zoom, doa lintas agama. Semua di awal-awal pandemi itu banyak yang mengatakan seperti pemazmur ini. Ini murka Tuhan. Ini peringatan Tuhan loh. Ayo kita tobat. Bahkan masih ada persekutuan-persekutuan, ya, menengking roh pandemi, ya, minta pengampunan sekaligus minta urapan. Itu di awal-awal pandemi, saudara-saudara. Sekarang makin meningkat virusnya, varian Delta. Katanya daya mematikannya mungkin 10 kali lebih dari varian Alpha Beta. Tapi perasaan, aduh kita dihukum Tuhan, pudar. Sekarang ganti salah menyalahkan. Ya? Menyalahkan Lebaran. Ya? Menyalahkan masyarakat. Masyarakat Pekalongan, masyarakat Madura, Bangkalan, Kudus. Ini gara-gara Kudus ini menjalar. Orang Kudus saja kena, apalagi kita-kita ini. Teman di Jakarta, satu grup teman, habis jalan-jalan katanya, satu kena. Tidak lama yang lain kena, saling menyalahkan, malah sekarang musuhan. Gara-gara lu, kita semua susah ini. Ya, yang disalahkan juga nggak mau, kenapa lu ikut?
Nah, mungkin kita kembali saudara-saudara. Tahu diri seperti umat-umat Tuhan. Kalau Tuhan menyatakan hukumannya, ya, bencana kelaparan ya, di Bethlehem, yang ngungsi-ngungsi tetap kena. Seperti Naomi dan keluarganya. Tapi yang setia akhirnya Tuhan pulihkan. Maka saudara dihimbau ya lewat WA group. Kita enggak ada doa pagi, wis doa sendiri 10 sampai 15 menit. Doa minta ampun. Doa untuk bangsa kita, pemerintah. Pemerintah kita juga pening nih saudara. Pemerintah kita juga di ujung, stres berat. Vaksin-vaksin yang ada hampir kedaluarsa. Maka beritanya digiatkan supaya lebih menangkal virus, tapi kenyataannya hampir kedaluarsa. Ya. Di mana-mana krisis oksigen, coba saudara. Ya. Kekurangan kamar. Tidak hanya di Bekasi yang naruh tenda-tenda di luar. Di rumah sakit umum kita, ya. Bukan meden-medeni, ya, foto wedi. Tapi tadi ya Tuhan sampai berapa lama? Tahan Tuhan, ya. Perlu, saudara. Nah, maka khotbah pagi ini khotbah penggembalaan, pastoral. Penggembalaan itu bukan cuma besuk, bukan. Itu bagian kecil. Pengembalaan itu diambil dari kata gembala. Gembala itu apa? Membawa domba-domba diberi makan. Maka kalau saudara belajar pastoral, belajar penggembalaan itu yang pertama, feeding the flock. Flock itu kawanan domba. Kasih makan. Ya. Nah, kasih makannya itu banyak cara. Seperti pagi ini saya memberi makan sambil mengingatkan. Ya. Panggil kembali. Doa-doa. Tuhan, janganlah menghukum kami dengan murka-Mu. Selipkan, ampuni kami Tuhan. Kami dari bagian bangsa yang mungkin mendukakan hati Tuhan. Ya. Ya. Dengan pandemi ini diharapkan persatuan NKRI terwujud kembali, ya. Saudara, ya, lakukan itu. Tiap pagi doa minta ampun kepada Tuhan atas nama bangsa, ya, masyarakat, keluarga. Doakan. Nah, penggembalaan bukan pemanjaan. Artinya ada tugas untuk you, ada tugas untuk jenengan, tugas untuk saudara. Melawat, pandemi Pak. Kita jangan jadul, jangan kuper-kupert dengan HP-mu yang biasa kau pakai untuk ngegosip. Ya. Bisa loh saudara, saya banyak hanya dengan HP mengkuatkan. Terima kasih Pak. Sambil memantau. Nah, Puji Tuhan, beberapa saudara yang saya pantau, puji Tuhan, ya. Ada yang saya kirimi obat, tetapi risiko, saudara, ya. Tapi kadang-kala seperti terpaksa, ya. Saya ada persediaan Lianhua, ya. Gimana? Doa yang penting, doa. Ya. Terus tahu doa kita jangan cuma dengan perasaan gampangan itu, dipantau piye, ya. Tertawa, saling kontak, menyembuhkan. You terlibat.
pengembalaan bukan pemanjaan. Maaf, masih banyak orang salah ngerti. Ya. Kasih makan lewat ayat. Ya. Ya. Saya kasih ayat ke Pak Lukas. Ya. Puji Tuhan Pak Yu. Tumben bilang puji Tuhan. Ya, hanya guyon, ya guyon. Oh, ini doa meminta murka Tuhan dipadamkan. Saudara kroso enggak? Pandemi ini juga ada unsur peringatan Tuhan. Mesti kroso. Sehingga doamu, oh Tuhan. Yang bandel-bandel. Wah. Duh, luar biasa. Orang-orang Madura di Bangkalan. Masa ada COVID? Nggak ada itu COVID itu. Kenaknya banyak, saudara. Ya, sekali lagi, ini kita hidupkan lagi. Karena kita sudah mulai sembrono. Saling menyalahkan, ya. Saya yakin dan percaya doa-doa kita bersama ya, akan mengubah situasi kita. Amin, saudara. Amin. Amin. Kurang kenceng, amin. Lah Pak Yu nyuruh dobelin, jadi nggak dengar Pak Yunya. Ya. Itu saudara. Nah, doa yang kedua, doa minta kesembuhan. Nah, setelah doa minta ampun, saudara-saudaraku, ya 10-15 menit. Doa minta kesembuhan. Minta virus ini dihentikan, doa. Ya. Bunyinya bagaimana? Nah, kasihanilah aku Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar. Nah, saya selidiki kata merana. Merana itu saudara-saudara, sakit terus menerus sampai badannya kurus. Puji Tuhan, ini badannya mengembang semua, ya. Saya mau panggil Anda para gemblonger. Badannya jadi kurus. Itu merana. Kedua, merana itu sakit, enggak ada yang memperhatikan. Ketakutan sampai gemetar. Ya. Takut mati, takut enggak ada yang ngunangi kalau saya mati. Tiga, merana sakit disertai keluh kesah, tidak punya pengharapan. Bahkan nanya kapan aku mati, kapan. Yang keempat, merana sakit sampai jiwanya tergoncang. Ya? Wah, itu merana. Jiwanya sakit. Lain dengan anak remaja, ilfil. Nah, ya. Tadinya saya kira podo. Il, sakit, fil, perasaan. Ternyata ilfil artinya memuakkan, bisa. Ngelihat temennya atau orang lain gayanya norak, aku kok rasa ilfil. Ini soulfil, ya, soul, jiwanya merana. Loh, saudara, lek merana itu susah sembuhnya, karena melawan hukum Tuhan apa? Hati yang gembira. Lalek merana, mana bisa gembira?
juga disertai iri kalau lihat orang sehat. Bahkan ada di Jakarta saya lihat bukan hanya iri, ketahuan dia positif, dia meludah di mana-mana, sengaja. Iri. Masuk aku mati dewean. Berbagi itu indah, tak bageni. Kenal lho gue sih tas. Ya. Wah, jangan sampai merana, saudara. Amin, amin. Ini kan gaya bertutur. Amin, saudara. Semantuk we kayak lalan ya. Lek males ngomong mantuk we. Ya. Wah, banyak cara. Ya. Banyak cara. Tadi saya bilang sama Mbak saudara kita yang di Poncol yang dari suku Batak. Orang Batak gampang ya. Bikin aja B1 yang panas, pedes. Mak gembrobios. Boleh aja, pokoknya cobalah, coba. Ya. Nah, ya. Edi sama Nana jualan di pedes gitu, gembrobios, pedes, ditanggung ora payu, ya, wah itu saudara-saudara. Nah, yang ketiga saudara-saudara, apa yang ketiga? Doa minta dihentikan, goncangan jiwa, gemeter. Gemeternya bukan gemeter buyutan, gemeter karena ngeli. Dengar, waduh, itu kena, was, deg-degan, pi. Psikosomatis, jiwanya terganggu. Nah, yang ketiga, hentikan goncangan jiwa. Ya. Minta sembuh. Ya. Dan jiwaku pun sangat terkejut. Apa itu? Syok. Ya. Tetapi Engkau Tuhan, sampai berapa lama lagi? Syok. Gimana enggak tergoncang, saudara? Ya. Keluarganya, anaknya di Jakarta, enggak bisa pergi. Ya. Suaminya mau nengok anaknya di Bandung, tergoncang, sakit. Sampai berapa lama lagi? Sampai berapa korban lagi? Ya enggak? Ya sudah, Tuhan tidak bisa kita lawan. Engkau rendahkan hatimu, ya sudah. Rendahkan hatimu dan tetap bersyukur. Saya juga punya alasan untuk takut, saudara, karena saya berjemaat, orang-orang melayani, usia 60 lebih. Tapi sekarang yang diserang itu anak-anak, bahkan saya dengar di mana itu bayi baru 1 bulan, saudara. Ya. Jaga anak-anakmu. Ya. Dulu enggak menyerang anak-anak, siapa bilang sekarang remaja-remaja. Maka saya tadi tanya, ya mana? Coba yang anaknya di Jakarta, "Mah, aku positif." Waduh, tapi mama jangan kesini. Ya. Ya. Maka kalau kita masih utuh, saudara-saudara, masih utuh, anak yang tinggal sama orang tua diopeni, ya di tengah pandemi ini ditanya, pengen makan apa, ya? Sabendino megono terus bosen enggak? Hah? Hah? Bos, apa? Darah, ya. Ini bincang-bincang kita ini, saudara. Ya. Ya. Kembalilah pula Tuhan. Luputkanlah jiwaku. Luputkanlah nyawaku.
Ya, kita lengkapi yang diperlukan, ya. Saya dikasih tahu bahkan akhirnya saya pesan juga ya untuk jaga-jaga. Obat cacing Pak, yuk infeksi apa itu coba sekarang obat cacing, ya. Tolak angin sido muncul ya payu, ya. Kecoroti jeruk dikasih madu, enak kan? Ya. Kalau pulang dari kerumunan diminum 1 sendok, 2 sendok, ya. Loh, kok malah gak khotbah ya? Ya namanya gaya bertutur tadi. Mungkin saudara-saudara punya resep sendiri-sendiri. Ya. Ada yang makan bawang putih, enggak apa-apa, itu pengetahuan kita, enggak apa-apa. Hah? Yang penting jangan bandel, jangan kayak orang-orang Madura itu. Siapa takut sama COVID deh? Suruh pakai masker, aduh, tambah sesek saya. Terus kalau nyesek mati sampean tanggung jawab enggak? Aduh, susah. Ya, masker. Tapi maskernya diganti, ya. Jangan sudah seminggu, enggak ya? Ya, selesai. Ya, ini saya lepaskan ya dengan seperti ini ya. Jiwa itu penting. Ya. Oh, tapi ada janji Tuhan. Nah, kita buka satu kali lagi Mazmur 107, saudara-saudara ya. Yuk kita dengarkan janji Tuhan di Mazmur 107, saudara-saudara. Ya. Ini cerita tentang orang yang dipontang-panting oleh gelombang. Naik turun, naik turun. Nah, COVID ini juga gelombang. Gelombang pertama dikira mau habis dengan vaksin, dikira malah gelombangnya meninggi. Tapi apa? Janji Tuhan. Nah, Mazmur 107, saudara-saudara, ya. Kita baca mulai dari ayat 28 ya, 107 ayat 28. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Ya. Dibuatnyalah badai itu diam, ya, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Minta saudara-saudara badai atau tsunami COVID ini berhenti. Lalu akibatnya apa? Sekarang mereka bersuka cita sebab semuanya reda dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka, pelabuhan sukacita. Sering kan ada lagu, dialah sauh jiwa jangkar. Ya. Kita sedang menuju kepada ya kayak pelabuhan. Hidup kita dituntunnya ke pelabuhan, ke pelabuhan. Ya. Dihempas tadinya. Tuhan murka tadinya pada orang yang sombong ini. Hempas oleh gelombang. Sekarang tobat. Seluruh keluarga, seluruh komunitas, seluruh masyarakat minta ampun. Tuhan meredahkan. Sekarang mereka sekarang dituntut, ayo nak kamu sudah tobat. Ayo nak kamu sudah mengandalkan aku, dituntun ke pelabuhan-pelabuhan yang penuh sukacita. Amin, saudara, amin. Amin. Semua orang punya pelabuhannya sendiri.
Semua orang akan mendengarkan peluit terakhir sendiri-sendiri. Tapi sebelum itu, pengembalaan bukan pemanjaan. Lakukan yang lakukan, taburkan. Nah, saya tutup dengan sebuah pepatah Arab kuno. Pepatah Arab kuno bilang gini, saya akan menghadapkan wajah saya akan menghadapkan wajah saya pada badai yang bertiup, pada badai yang marah, sambil menaburkan benih tanamanku. Masuk akal enggak? Badai, naburkan benih ke atas. Pasti apa sih? Lagi ada badai, angin, naburkan benih ke atas. Jadinya apa sudah? Loh, kok podo henpen kabeh ya? Covid ya Covid, tapi ojo ditambah henpen. Hilang benihnya. Tapi ini pepatah mau mengatakan, biarpun ada badai kencang, tetaplah menabur. Tetaplah punya benih cinta, tetaplah memberi, tetap. Amin saudaraku, lakukan ya. Mari kita bangkit berdiri bersama. Jangan ngomel, kalau kebaktian kita mungkin tidak ada 1 jam juga jangan ngomel. Ini situasi genting saudara-saudara ya. Tapi puji syukur kita masih mengadakan. Nah, kenapa masih diadakan? Sebab kalau online pun saudara-saudara, masih harus ada 20 sampai 25 orang datang. Pemimpin pujiannya, ya, petugas. Nah, para petugasnya banyak yang masih harus istirahat sekarang ini. Udah, syukuri saja. Ya syukurilah, ya, syukuri aja. Sambil percaya. Dia menopang kita bahkan di lembah bayang-bayang maut. Dia pegang tanganmu. Amin. Amin. Mari kita doa. Dan doamu tiap pagi 10 sampai 15 menit. Ini tadi, ya, doa minta ampun untuk bangsa, untuk dirimu, untuk keluarga. Katakan, curhat, betapa merananya engkau. Betapa tergoncangnya jiwamu. Tapi yakinlah, Dia akan menuntun engkau sampai pelabuhan-pelabuhan sukacita. Kita nyanyi, sekalipun aku dalam lembah gelap. Kau tidak takut, Roh Kudus beserta. Jangan seperti orang dunia yang panik, saudara-saudara. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Siapa? Kau besertaku. Hatimu menunjuk ke sana sebab Kau besertaku. Badai, Topan, badai, pandemi, berkali-kali, bergelombang, alfa, beta, delta. Saat kau percaya, penghiburan terjadi. Saat kau percaya, kuasanya nyata. Rilis, bebaskan kuasa imanmu pada saudara kerabatmu yang sakit, teman-teman. Oh Tuhan, aku angkat tanganmu, angkat tangan. Tuhan pegang tangan-tangan terangkat. Tuhan pegang jiwa mereka. Yes. Kebajikan selalu mengikutimu. Oh, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Oh, puji, ku sembah Kau Tuhan.
hamba-Mu hanya bisa mengangkat tangan. Terhalaulah ketakutan, kecemasan dalam nama-Mu. Terhalaulah lewat doa kami wabah pandemi yang mengerikan ini. Terhalaulah semua saling menyalahkan. Diganti ucapan berserah, diganti ucapan pengampunan, diganti kepercayaan Tuhan akan membimbing. Melewati gelombang-gelombang, Dia akan bimbing kita tiba di pelabuhan-pelabuhan penuh sukacita. Terima kasih bahwa kami diingatkan untuk tetap menabur benih, menabur kebaikan. Bangkitkan sukacita kami. Terima kasih. Tetap semangat. Kalau Tuhan rasanya memberikan kekuatan kesembuhan, tetap hadir. Tapi setelah pulang, kami bagikan berita sukacita. Kami lawat teman-teman kami, bukan dengan kunjungan fisik. Doa kami nyebrang ke sana. Haleluya. Bagi saudara yang sudah hadir, nanti kau pulang dengan hati dikuatkan untuk menguatkan. Pengembalaan bukan pemanjaan. Kau punya tugas suruhan. Haleluya, haleluya. Glory, glory, haleluya. Saya persilakan Pak Lukas datang untuk doa berkat dan mendoakan keluarga Pak Beni yang ibu mertuanya dipanggil Tuhan. Setelah ibadah cepat-cepat pulang, saudara-saudara. Jangan berkerumun. Haleluya, haleluya. Ya Tuhan, kami menyadari bahwa ada banyak hal yang membuat kami menjadi takut, menjadi khawatir, menjadi bimbang. Tapi kami punya Allah, Allah yang berkuasa atas hidup kami, Allah yang punya otoritas atas hidup kami. Itu sebabnya Tuhan, kami hanya berserah kepadamu sambil kami berusaha untuk melakukan hal-hal yang harus kami lakukan di dalam kami menghadapi situasi yang tidak menyenangkan ini. Kami berdoa, kami percaya Engkau punya rencana, kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami, kami percaya Engkau selalu melindungi kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pagi hari ini yang terus memberikan kekuatan kepada kami, mengingatkan kami, memberikan motivasi kepada kami untuk kami tetap percaya kepada Engkau, Allah penolong kami. Dari tempat ini Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit di rumah maupun di rumah sakit. Mari Tuhan, Engkau akan berbelas kasihan kepada setiap umat-umat-Mu yang setia kepadamu, hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau. Kiranya kasih Tuhan akan terus Engkau nyatakan di dalam kehidupan mereka, sehingga Engkau melawat mereka, menjamah mereka satu persatu, dan Engkau akan menyembuhkan, melepaskan mereka dari segala sakit penyakit. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga untuk keluarga Pak Beni
yang baru saja ditinggal oleh orang tua yang dikasihinya. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, penghiburan, dan tetap percaya bahwa Engkau adalah Allah yang mengasihi kami semua. Kami akan pulang kembali ke rumah kami masing-masing, yang saat ini sedang mengikuti ibadah secara online di rumah masing-masing. Kiranya Engkau akan terus memberkati kami semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat kedua tanganmu, dan Tuhan memberkatimu berlimpah-limpah, memberkati kesehatanmu, memberkati pekerjaanmu, memberkati setiap usaha-usaha yang engkau kerjakan. Semuanya akan mendatangkan keberhasilan, sehingga engkau menjadi berkat bagi banyak orang, bagi pekerjaan Tuhan. Pulanglah engkau dan terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta Allah Roh Kudus akan menuntun hidupmu sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Haleluya. Mari umat Tuhan, jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, katakan bersama-sama dengan iman, amin. Haleluya.